Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian mengalami hal ini? Perusahaan atau organisasi tempat kalian bekerja mengumumkan akan adanya perubahan besar, baik itu terkait dengan sistem, struktur, maupun aturan-aturan baru. Awalnya semua orang antusias, tapi beberapa bulan kemudian semua balik ke cara lama. Atau lebih parah, perubahan malah bikin kacau, karyawannya stres, produktivitasnya turun, yang terbaik malah resign. Pertanyaannya, kenapa perubahan organisasi sering gagal? Bahkan perusahaan raksasa sekalipun bisa hancur karena gagal berubah. Saya kasih contoh misalnya Nokia. Tahun 2007 Nokia adalah raja ponsel di dunia ya. Siapa yang nggak kenal Nokia saat itu? Jadi apalagi Nokia 3310 ya. Kuat, tahan banting, bisa buat mukulin teman bahkan. Kasarnya seperti itu. Tapi saat Apple luncurkan iPhone, Nokia bilang, iPhone itu rapuh, gampang pecah, nggak ada yang mau. Mereka nggak berubah. Hasilnya, kita lihat sendiri. Nokia sampai saat ini sepertinya sudah nyaris tidak ada. Dalam hal ini terkait dengan handphone ya. Divisi ponselnya dijual murah ke Microsoft. Nah, hari ini dalam 7 menit saya akan kasih tahu kalian cara mengelola perubahan organisasi tanpa ada drama, tanpa ada panik, tanpa gagal. Ya, kita mulai ya. Nah, sebelum kita bahas caranya, kita harus paham dulu nih kenapa perubahan itu perlu. Ada dua kekuatan yang mendorong perubahan, sama kekuatan eksternal, jadi dari luar organisasi atau dari luar perusahaan ya. Adanya pelanggan yang berubah seleranya, teknologi baru seperti AI, otomatisasi, ya, regulasi pemerintah, ekonominya lesu atau naik ya, seperti sekarang ini ya. Pagi ini IHSG turun banget nih, ya. Rupiah juga cenderung melemah. Kemudian pesaing bergerak lebih cepat dari kita. Itu kekuatan-kekuatan eksternal membuat kita harus berubah. Kemudian kekuatan internal dari dalam, pemimpin baru dengan visi yang baru, dengan cara yang baru, dengan gaya yang baru, moral karyawan yang rendah, kinerja keuangannya buruk nih, performance-nya. Atau akan ada merger, akuisisi. Nah, ada dua jenis perubahan, incremental change, transformational change, jadi perubahan kecil bertahap, sementara perubahan besar fundamental, contoh update software, restrukturisasi perusahaan resistensi kecil, resistensi besar, ya, gitu. Jadi kalau yang incremental change itu perubahannya bertahap, ya, contohnya update software, resistensinya kecil. Tapi kalau yang transformational change itu perubahannya besar tuh, fundamental. Biasanya apa? Restrukturisasi perusahaan, dikocok ulang tuh organisasinya ya, perusahaannya, penempatan-penempatan baru. Nah ini biasanya resistensinya besar. Jadi perubahan ini sebenarnya bukan pilihan. Ini sebuah keharusan. Organisasi yang tidak berubah akan mati seperti halnya ada contohnya Kodak, Blockbuster, Nokia, dan lain-lain. Ya. Nah sekarang kita bahas model perubahan paling klasik. Ya. Dari Kurt Lewin, itu tahun 1940. Tapi masih relevan sih sampai sekarang ya. Nah Lewin ada tiga stage model. Pertama unfreezing, jadi mencairkan. Hancurkan mindset lama dulu. Ya, pola pikir lama dihancurkan, buat orang sadar bahwa cara lama nggak bisa bekerja lagi. Contoh, penjualan kita turun 40% bulan ini. Kalau nggak ada perubahan, kita bisa bangkrut. Ya, kita harus ciptakan urgensinya. Ya, kemudian, unfreezing, moving atau changing. Bergerak, berubah. Implementasikan perubahan. Kasih informasi baru, pelatihan, dukungan. Contoh, pelatihan karyawan pakai sistem baru, kasih waktu mereka untuk belajar, jangan langsung paksa mereka bisa menyelesaikan segala sesuatunya secara sempurna. Kemudian yang ketiga, refreshing, membukukan kembali. Stabilkan perubahan. Jadi perubahan yang tadi sudah kita buat, coba distabilkan. Buat perubahan itu menjadi permanen. Contoh, ubah sistem reward untuk mendukung perilaku baru.
Rayakan keberhasilan kecil, kecil apapun keberhasilan coba kita rayakan bersama. Tanpa refreshing, perubahan cuma sementara. Orang akan balik lagi ke kebiasaan yang lama. Makanya sistem reward dan budaya harus ikut kita ubah. Nah, kalau lebih sederhana, 3 langkah. Tapi kalau Kotler ada 8 step. Yang lebih detail. Dan ini banyak yang dipakai oleh manajer perubahan di perusahaan besar ya. Contoh dari yang tahap pertama ya, kelompok 1. Menciptakan iklim untuk perubahan. Ya, step 1 sampai 3. Create urgency buat orang sadar bahwa perubahan itu perlu. Form a coalition, bentuk tim inti yang kuat. Orang sendirian kita kok mau berubah. Ajak orang-orang yang kira-kira sepaham dengan kita. Create a vision, buat visi yang jelas sehingga mereka tidak bingung mau kemana kita jalannya ini. Ya. Kemudian berikutnya melibatkan organisasi. Communicate vision, komunikasikan visi tersebut secara terus-menerus ke seluruh tim dalam organisasi itu. Remove obstacles, hilangkan hambatan sistem, termasuk jika ada orang-orang yang kira-kira berpotensi untuk menghambat, coba kita diskusi, coba kita kasih pengertian. Ya, create short-term wins, ciptakan kemenangan kecil yang bisa kita lihat secara bersama-sama dan kita syukuri itu, kita rayakan. Ya, kemudian mempertahankan perubahan, build on the change. Jangan menang cepat dan berhenti, ya, tapi kita pelan-pelan bertahap. Anchor the change, tanamkan dalam budaya organisasi kita yang baru. Ya. Contoh, transformasi Microsoft dari know it all jadi learn it all. Butuh waktu bertahun-tahun nih, kalau nggak salah sampai 8 tahun itu. Nah, jadi Kotler mempelajari banyak usaha perubahan yang gagal. Ini data dari penelitiannya, penyebab kenapa kok bisa gagal. Ya. Tidak menciptakan urgensi itu 50% sendiri. Jadi harusnya kita ciptakan urgensi dulu, kenapa kita harus berubah. Tidak ada koalisi, kita kerja sendiri, nggak ada dukungan dari yang lain. Ya. Visinya nggak jelas kita ini mau coba kemana, arahnya mau kemana, mau seperti apa kita. Ya, terus komunikasinya kurang, itu 30% sendiri. Ini komunikasi adalah blood of organization, ya, darahnya sebuah organization. Hambatan tidak dihilangkan. Jadi obstacles tadi tetap ada, termasuk orang-orang yang punya potensi menghambat tidak kita hilangkan. Dalam artian bukan terus dipecat, tapi paling nggak kita kasih pengertian, kita ajak diskusi. Ya, kepingin menang cepat, ya, terus tapi setelah itu berhenti. Terus kita 25% sendiri. Kemudian yang terakhir tidak ditanamkan dalam budaya. Kalau perubahan itu terjadi, harusnya itu dijadikan budaya, ya, budaya organisasi. Jadi satu perubahan dimulai dari urgensi dulu nih. Ya kenapa kok kita harus berubah? Kalau nggak berubah nih kita merosot terus ini, ya merosot terus ini kerja kita tetap merosot terus. Akhirnya nanti akan bertemu satu titik antara pendapatan dan biaya. Kalau itu sudah terjadi, kita sudah nggak akan dapat profit, ya buat organisasi, buat perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua, perubahan butuh kepemimpinan yang terlihat, bukan sekedar memo dari HR. Pemimpin itu harus jadi contoh, harus hadir di tengah-tengah timnya. Apa yang dia katakan, ya dia lakukan. Gitu. Nah, perubahan butuh waktu rata-rata 3 sampai 5 tahun. Kebanyakan gagal karena menyerah terlalu cepat. Tahun, bahkan baru beberapa bulan, wah ini nggak bisa nih, gagal. Nggak bisa. Ya. Perubahan itu butuh waktu yang cukup lama. Perubahan itu maraton, bukan kita sedang lari sprint. Nah, kenapa orang menolak perubahan? Bukan karena mereka bodoh atau keras kepala. Kalau yang tidak, ada beberapa alasan. Pertama, takut akan ketidakpastian. Ini sangat lumrah ya, orang itu takut akan ketidakpastian. Gimana kalau sistem barunya ternyata jelek, misalnya. Kemudian yang kedua, kehilangan kontrol. Kenapa sih harus ikut aturan baru? Ya, yang saya nggak pilih. Ya, jadi akhirnya kalau ada perubahan, akhirnya saya kehilangan kontrol. Saya nggak punya anak buah lagi, saya nggak punya peran lagi, gitu ya. Kehilangan muka. Jadi pengalaman 10 tahun saya nggak berguna dong. Ya, tadinya saya buat sistem, kemudian akhirnya dengan ada perubahan sistem saya nggak dipakai lagi. Ya, takut kehilangan muka. Ya, kemudian yang berikutnya kehilangan kompetensi. Saya baru jago Excel, sekarang sudah disuruh program yang baru. Ya, akhirnya kompetensi saya di Excel jadi sudah nggak bisa digunakan lagi. Ya, sudah usang.
kehilangan hubungan. Gimana kalau tim saya dipisah? Saya kan sudah nyaman dengan tim yang sekarang. Ya, kalau dipisah nanti saya butuh adaptasi lagi dengan orang-orang yang baru. Kemudian yang berikutnya kurang percaya. Dulu bilang nggak ada PHK, ternyata ada. Ya, jadi nggak percaya bahwa perubahan itu sebenarnya akan berbuah pada kebaikan. Nah, strategi mengatasi resistensi ini, ya, pertama perlu digunakan yang namanya edukasi dan komunikasi. Ya, partisipasi dan libatkan mereka. Fasilitasi dan dukung orang yang takut skillnya akan usang. Negosiasikan jika ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang akan dirugikan. Nah, yang terakhir nih, paksa, coercion, ya, langkah terakhir kalau memang tidak mau berubah. Beresiko, ya, biasanya yang paling jelek ya akhirnya mereka mundur, gitu kan. Nah, jadi mulai dari yang paling lembut, edukasi, partisipasi, kemudian naik ke yang lebih keras. Cuma kalau diperlukan saja. Dan waktu kita sudah hampir habis. Mari kita ingat 5 poin penting hari ini. Satu, perubahan itu adalah keharusan. Organisasi yang tidak berubah akan mati. Ya. Kemudian yang kedua, Lewins ada three stage model. Jadi unfreeze dulu, hilangkan mindset lama, change, kemudian refreeze. Ya, perubahan yang baru. Kemudian yang ketiga, Kotler ada 8 step dari yang buat urgensi sampai anchor in culture. Ya, sampai perubahan dalam hal budaya. Kemudian perubahan gagal karena tidak ada urgensi. Biasanya orang tuh nggak tahu ngapain sih harus berubah. Ya, gini-gini aja udah nggak ada masalah kok, gitu ya. Kemudian yang berikutnya koalisi lemah. Kita ingin berubah tapi kita nggak didukung orang lain. Makanya bentuk koalisi dulu, ya. Cari orang-orang yang kira-kira satu visi dengan kita, ya. Gitu. Komunikasikan buruk, ya. Komunikasinya buruk nih. Jadi eh, bermasalah. Urgensinya udah jelas, tapi cara mengkomunikasikannya salah, jadi malah backfire. Kemudian cara mengatasi resistensi dengan edukasi, partisipasi, kita dukung, kita negosiasi. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Ini kata Charles Darwin. Jadi bukan spesies yang paling kuat atau paling cerdas yang bisa bertahan, tapi yang paling responsif terhadap perubahan. Berarti dia yang paling adaptif. Jadi kalau video ini membantu, tolong like and subscribe, share ke teman-teman yang sedang memimpin perubahan di perusahaan atau di organisasi manapun. Kemudian komen di bawah, pernah nggak kalian mengalami perubahan organisasi yang gagal atau malah berhasil? Jadilah agen perubahan, bukan korban perubahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.